Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Dan saya Safinatun Najah. Di sini kami akan membahas tentang paper geografi tentang eksogen. Pembahasan pertama akan dibahas oleh Saudari Miftahul Jannah. Oke, abstrak. Di sini tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi dan memiliki sifat merubah bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Bentang alam permukaan bumi yang kita lihat hari ini sebenarnya adalah hasil dari adanya tenaga dari dalam ataupun luar bumi. Salah satu tenaga yang berpengaruh terhadap bentuk bentang alam permukaan bumi adalah tenaga eksogen. Pendahuluan. Latar belakangnya, tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang dapat merombak dan merubah bentuk muka bumi atau bentang alam yang telah ada. Perombakan muka bumi akibat tenaga eksogen dapat disebabkan oleh proses pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan pergerakan batuan atau tanah. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang dapat merombak dan merubah bentuk muka bumi atau bentang lahan yang telah ada. Perombakan muka bumi akibat tenaga eksogen dapat disebabkan oleh proses pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan pergerakan batuan atau tanah. Rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu tenaga eksogen? Yang kedua, apa saja sumber tenaga eksogen? Yang ketiga, ada berapakah jenis tenaga eksogen? Yang keempat, adakah dampak yang diperoleh dari tenaga eksogen? Tujuan umumnya tentang pembuatan paper ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui apa itu tenaga eksogen. Yang kedua, untuk mengetahui sumber tenaga eksogen. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis-jenis tenaga eksogen. Yang terakhir, untuk mengetahui dampak-dampak yang diperoleh dari tenaga eksogen. Manfaat paper ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, paper ini berguna sebagai pembahasan tentang eksogen. Secara praktis, paper ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai wahana penambah pengetahuan tentang eksogen. Yang kedua, pembaca atau guru sebagai media mata pelajaran geografi tentang eksogen. Oke, pengertian tenaga eksogen. Di sini di pembahasannya, tenaga eksogen merupakan tenaga yang bersumber dari luar bumi yang umumnya bersifat destruktif atau merusak permukaan bumi. Keberadaan gaya eksogen juga turut berperan dalam pembentukan bentang alam bumi yang sebelumnya dibentuk oleh tenaga endogen. Oke, pembahasan yang kedua akan dibahaskan oleh teman saya. Sumber tenaga eksogen ini adapun berikut adalah sumber-sumber tenaga eksogen dan penjelasannya. 1. Atmosfer. Segala komponen dan fenomena alam yang terkait dengan aktivitas di atmosfer bumi merupakan salah satu sumber tenaga eksogen terbesar yang berpengaruh terhadap bentang alam permukaan bumi. Komponen atmosfer yang termasuk gaya eksogen yakni kelembapan, suhu udara, dan juga angin. 2. Aktivitas manusia. Seorang ilmuwan bernama Paul Vidal de la Brèche merupakan sebuah teori yang disebut dengan teori posibilisme. Melalui teori tersebut, Paul Vidal membuktikan bahwa aktivitas manusia memang memiliki peran yang cukup besar dan sangat berpengaruh terhadap kondisi bentang alam bumi. Apalagi dengan semakin masifnya eksploitasi sumber daya alam serta perkembangan teknologi, peran yang cukup besar dan sangat berpengaruh terhadap kondisi bentang alam di bumi. Apalagi dengan semakin masifnya eksploitasi sumber daya alam serta perkembangan teknologi yang masif membuat aktivitas manusia sangat
berpengaruh terhadap alam sekitar. Contoh, dampak aktivitas manusia seperti pencemaran lingkungan, perubahan kondisi alam serta hujan asam. 3. Daun air. Sumber tenaga eksogen berupa daun air sangat berpengaruh terhadap bentang alam yang ada di permukaan bumi. Ada banyak fenomena alam yang berkaitan erat dengan proses daun air, mulai dari penguapan, pembentukan awan, pembentukan hujan, dan turunnya air hujan. Selain daur air, pada proses hidrologi, pola aliran air pada sungai juga termasuk dalam gaya eksogen. 4. Aktivitas flora serta fauna. Aktivitas oleh tumbuhan dan hewan juga memiliki peran terhadap perubahan bentuk pada permukaan bumi. Aktivitas hewan dan tumbuhan di permukaan bumi dapat mempercepat terjadinya proses pelapukan pada material seperti batuan. Batuan yang strukturnya melemah akibat aktivitas flora dan fauna akan mudah rusak. 5. Ekstraterestrial. Fenomena ekstraterestrial adalah fenomena yang berkaitan dengan aktivitas luar angkasa beserta komponennya. Keberadaan aktivitas ekstraterestrial juga memiliki pengaruh terhadap kondisi bumi, sehingga termasuk ke dalam sumber tenaga eksogen. Contoh ekstraterestrial adalah dinamika lapisan atmosfer bumi, terjadi badai matahari yang berpengaruh terhadap tingkat radiasi dan jatuhnya meteor ke muka bumi. Baik, penjelasan yang ketiga akan dijelaskan oleh Miftahul Junnah. Oke. Di sini terdapat jenis-jenis tenaga eksogen. Berikut adalah jenis-jenis tenaga eksogen dan penjelasannya. Yang pertama, pelapukan. Kerusakan lapisan kulit bumi baik disebabkan oleh faktor kimia, biologi, dan fisis merupakan pengertian dari pelapukan. Kerusakan sendiri dapat terjadi dalam bentuk pemisahan kristal dari material ataupun batuan yang disebut fraksinasi, dan juga dalam bentuk perubahan komposisi bahan yang dikenal sebagai alterasi. Terjadinya proses perusakan ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, dari mulai perubahan suhu, terkena paparan unsur kimia larut dalam air hujan, pergantian iklim dan cuaca, hingga adanya aktivitas manusia. Berdasarkan penyebabnya, pelapukan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pelapukan mekanis, pelapukan kimiawi, dan pelapukan biologis. Pelapukan mekanis atau fisik. Pelapukan fisik yaitu proses penghancuran suatu material menjadi ukuran lebih kecil, namun tidak merubah susunan kimia ataupun komponen apapun pada material tersebut. Ada banyak faktor yang menyebabkan pelapukan mekanis seperti pembekuan, perubahan suhu yang drastis, pengkristalan, tekanan ruang. Yang kedua, pelapukan kimiawi. Terjadinya perubahan terhadap komposisi kimia material merupakan definisi dari pelapukan kimiawi. Adanya fenomena pelapukan kimiawi akan membuat zat kimia pada material bereaksi dengan zat kimia baru. Contoh, pelapukan kimiawi adalah pengkaratan pada besi dan pelarutan bantuan kapur oleh air. Yang terakhir, pelapukan biologis. Pelapukan biologis menggabungkan antara proses pelapukan kimiawi dan juga mekanis. Pelapukan biologi terjadi karena adanya peran dari makhluk hidup. Misalnya, pelapukan biologis yang disebabkan oleh pergerakan akar tumbuhan yang dapat memecah batuan melibatkan proses pelapukan mekanis. Sementara, pelapukan biologis yang disebabkan oleh aktivitas lumut pada suatu batuan termasuk ke dalam proses pelapukan kimiawi. Hal ini dikarenakan lumut akan mengeluarkan suatu zat asam yang dapat merusak batuan. Yang kedua, pengikisan. Pengikisan atau dikenal sebagai erosi adalah suatu fenomena terkikisnya bagian dari permukaan bumi, serta pemindahan bagian material permukaan bumi tersebut yang disebabkan oleh agen erosi. Sebagai contoh, ketika terjadi erosi pada batuan,
maka material batuan akan dipindahkan ke tempat lainnya. Ada banyak jenis agen erosi di permukaan bumi seperti es, air, dan angin. Erosi sendiri dibedakan menjadi 4 jenis, yakni ablasi, korasi atau deflasi, ekserasi, dan abrasi. Abrasi merupakan jenis erosi yang disebabkan oleh adanya pergerakan air hingga mengikis batuan atau suatu material. Deflasi merupakan fenomena pengikisan yang disebabkan oleh adanya pergerakan angin kencang hingga dapat mengikis bebatuan. Deflasi biasa terjadi di daerah gurun. Ekserasi merupakan proses pengikisan permukaan tanah dan bebatuan yang disebabkan oleh pergerakan es dan gletser. Abrasi adalah erosi yang disebabkan oleh pergerakan partikel yang dibawa agen erosi. Contoh abrasi adalah terkikisnya bagian pesisir pantai disebabkan oleh pergerakan ombak dengan pasir kecil. Yang ketiga, pergerakan massa tanah. Bergeraknya massa tanah atau disebut mass wasting merupakan bergeraknya tanah yang menuruni lereng-lereng bukit. Salah satu fenomena pergerakan massa tanah adalah longsor. Ada setidaknya 3 faktor yang menyebabkan pergerakan tanah, seperti keberadaan fauna, flora, dan juga komposisi tanah. Yang terakhir, sedimentasi. Sedimentasi adalah fenomena mengendapnya material pada suhu permukaan bumi yang dibawa oleh agen erosional berupa es, angin, dan air. Fenomena sedimentasi termasuk ke dalam fenomena konstruktif. Sedimentasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu marine atau disebut dengan laut, aeolian atau disebut dengan angin, dan juga aquatis yang disebut tenaga air. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Safinatul Naya. Dampak-dampak dengan tenaga eksogen. Setiap dampak pasti ada dampak positif dan negatif. Berikut dampak-dampak yang ada pada tenaga eksogen, yaitu dampak positif tenaga eksogen. Meski sering disebut dengan sebagai tenaga perusak atau destruktif, nyatanya keberadaan tenaga eksogen juga memiliki dampak yang baik bagi bentang alam. Seperti 1. Mendorong terbentuknya senyawa dan unsur yang diperlukan oleh aktivitas kehidupan. 2. Sumber daya alam seperti tambang dan juga migas dapat tersingkap berkat adanya proses pengikisan. 3. Proses fenomena alam seperti sedimentasi dapat membentuk bentang alam baru, seperti endapan pantai dan juga delta yang sangat bermanfaat untuk ekosistem daerah pesisir. 4. Lapuknya batuan serta pengikisan yang terjadi di daerah hulu sungai akan membentuk tanah yang baru. 5. Bentang alam unik meliputi Danau Kars, Singgole, dan Uufala, terbentuk karena adanya pengikisan daerah kapur. Bentang alam unik ini bisa menjadi daya tarik utama bagi daerah peristiwa. 6. Persebaran fauna dan flora di muka bumi salah satunya didukung oleh adanya intensitas tenaga eksogen dengan kekuatan berbeda. Dampak negatif tenaga eksogen. Selain dampak positif tenaga eksogen juga memiliki dampak negatif, yaitu yang pertama, terjadi bencana alam seperti banjir, bandang, dan banjir. 2. Terjadi bencana alam longsor terutama di area yang memiliki tebing terjal. 3. Kesuburan tanah menurun akibat terjadi pengikisan tanah abslasi. Yang terakhir, danau ataupun badan air menjadi dangkal karena terjadi sedimentasi. Memahami dampak positif maupun negatif dari tenaga eksogen dapat membantu kita memahami potensi yang dimiliki. Penjagaan yang dilakukan sejak dini dapat mengurangi dampak negatif gaya eksogen. Pembahasan yang terakhir akan dibahas oleh Saudari Miftahul Jannah. Oke, di sini penutup terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya,
Tenaga eksogen adalah tenaga yang bentuk kenampakan kerak pada struktur bumi bagian luar yang disebut permukaan bumi, namun sumber tenaga dari pembentukan tersebut berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen yang berperan besar dalam pembentukan kenampakan permukaan bumi adalah tenaga sinar matahari, tenaga angin, tenaga air, dan tenaga yang berasal dari aktivitas makhluk hidup. Yang terakhir, saran. Dengan adanya paper yang tidak sempurna ini, penulis berharap para pembaca dapat memperbaiki paper ini dan semoga dengan adanya paper ini dapat dijadikan salah satu sumber pelajaran bagi pembaca. Dan paper ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak, utamanya bagi penulis dan pembaca. Oke, sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.